Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihad wa nahana 'anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah sahabat dimanapun Anda berada, pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan lahir batin dan kesehatan jasmani juga rohani. Dan di sebelah saya nih sudah ada yang kita hormati, Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang, yang insya Allah akan memaparkan seputar adab hitobah. Nah, Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang ini adalah sebagai sekretaris Dewan Hizbah dan dia juga sudah sejak dulu aktif di PPI 84 Ciganitri atau Pondok Pesantren ya saja, Pesantren Persatuan Islam yang ada di Ciganitri nomor 84. Nah, Ustadz, kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kan kesibukan Ustadz luar biasa ya Ustadz ya, sangat. Jadi dari kemarin sebagai wakil dari PP Persis, juga dari Dewan Hizbah, Ustadz terus-menerus ya Ustadz untuk bersosialisasi terutama fatwa-fatwa Dewan Hizbah. Ustadz, PW Persisi Jawa Barat ini punya agenda yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu keempat Ustadz, yaitu pembinaan daiyah. Nah, kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan Ustadz pada umat, terutama para daiyah yang ada di Jawa Barat terkhusus, atau para daiyah atau para dai dimanapun Anda berada. Ustadz, ada pertanyaan nih. Nah, Ustadz, kalau MC ini Ustadz, MC, moderator, misalkan host ya Ustadz ya, seperti saya ini, atau misalkan pembawa acara, apa Ustadz yang harus dimulai? Apakah dengan bismillah atau dengan hamdalah atau seperti apa? Yang khusus hanya host Ustadz, mangga. Dimulai Ustadz, mangga, di kawitan. Begini dulu ya. Pertama, yang disebut berpidato diantara menyampaikan apa semacam arahan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sebelum Nabi diutus juga sudah ada. Sudah ada. Iya, karena manusia begitu. Ada biasa yang dianggap tokoh, ada yang dianggap dan lain sebagainya. Jadi yang disebut khutbah atau pidato sudah ada. Sudah ada. Iya. Jadi bukan ngadadak sekarang gitu ya? Bukan. Jadi sebelum Rasul juga sudah ada. Sudah terjadi. Itu kan di dalam Quran juga nabi-nabi menyampaikan itu. Juga seperti Firaun juga berpidato di hadapan para pembantunya, pengawalnya begitu. Kemudian Rasulullah hadir di tengah-tengah umat. Beliau pun melaksanakan khutbah, yaitu menyampaikan risalah kepada umat. Ternyata beliau tampil dengan khutbah. Pertama, beliau itu sebagai uswatun hasanah dalam menyampaikan ajaran itu. Nah, di antara penyampaian ajarannya, di antaranya adalah melalui khutbah. Setelah kita gali, kita coba ungkap, karena dulu orang tua kita yang saya tahu, mereka juga memulai khutbah dengan salam dulu itu. Orang tua kita itu. Betul. Kemudian juga orang tua kita dalam tahmid pakai sholawat. Iya, orang tua kita itu dulu. Para pendahulu para pendahulu itu. Kemudian digalilah dalil-dalil. Ternyata tidak didapatkan keterangan yang sahih ketika memulai khutbah dengan salam. Sampai disidangkan di Dewan Hizbah, digali, ternyata tidak kita dapatkan. Maka orang tua kita itu benar-benar dengan legowo, karena orang tua kita telah menemukan keterangan dan menempatkan persatuan Islam di jajaran pelanjut perjuangan Rasulullah. Ternyata setelah digali tidak ada yang sahih bahwa Rasulullah memulai khutbahnya dengan salam. Maka dengan logo itu ditinggalkan. Karena keikhlasan ya saya. Keikhlasan, betul. Karena tidak ada contohnya, sedangkan kita menempatkan diri menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah. Karena mereka jadi uswah ikhlasan ya. Betul. Dan orang tua kita benar-benar begitu apiknya. Jadi setiap yang dilakukan dalam urusan-urusan agama selalu kembali pada Quran Sunnah. Walaupun pada saat itu kebanyakan
hampir semuanya memulai khutbah dengan salam sampai sekarang. Karena katanya Ustaz salam liko katanya. Nah itulah. Nggak tahu ketemu dengan jamaah Iya. atau ketemu dengan siapa gitu. Nah, Jadi itu begitu ya. diungkap. Bagus ya. Tetapi begini, setelah kita ungkap, ada salam itu liko. Iya. Lalu alasan liko udah ngobrol lama lagi. Liko dengan siapa? Bahkan sudah tanya jawab dengan jamaah. Apalagi sudah tanya jawab. Ustaz kemana wae tos lami gitu ya. Betul. Jadi kalau itu disebut dengan alasan salam liko kan tidak tepat. Idalah tahu. Ketika bertemu, makanya sudah ngobrol, baru salam ketinggalan. Satu itu, ya dengan ikhlaslah orang tua kita lepaskan. Kedua, ada ungkapan salam kehormatan. Ya, ta'zim ya Ustaz. Tadi. Tapi kalau kita lihat dalil, kita mau mengikuti Rasulullah, Rasul tidak. Jadi kalaupun itu dianggap salam kehormatan, menurut siapa? Nah, itu. Kalau mau beruswah pada Rasul ya. Mau beruswah pada Rasul. Kalau tidak, jadi beruswahnya pada siapa? Nggak gitu, tahu Ustaz? justru itulah. Sedangkan kita kan menempatkan diri menjadi pelanjut, Ya, menjadi kholab, bukan khol pun, yang berbeda dengan Rasul. Nah, itu satu. Jadi saya malah sudah nerbitkan ini buku, coba sudah lama ini ya, sudah lama saya ini begini. Dulu saya ketika menjadi ketua bidang garapan dakwah di Kabupaten Bandung bersama Ustaz Munir kalau tidak salah. Itu saya melihat, memperhatikan, menemukan berbagai macam cara. Akhirnya kami sepakat untuk membuat panduan. Waktu itu di pesantren Ustaz Usman, ya Ustaz Usman, saya dan Ustaz Wawan, kemudian dibantu oleh beberapa orang di sini ya. Lahirlah buku cara khutbah Rasulullah SAW. Ada Panduan. judul kecilnya apa Ustaz? Ya, panduan bagi para khatib ini. Ini cara khutbah Rasulullah SAW ya. Judul bukunya ya, ini. Itu sudah lama dan saya juga yang memerlukan saya berikan atau sudah dicetak banyak Ustaz? Sudah. Barangkali nanti ada banyak Boleh. Islami, apalagi para khotib biasa para kalau dai. perlu insya Allah lah disiapkan nanti ya. Nah ini sebagai panduan dulu itu. Alhamdulillah dengan panduan ini saya sebarkan. Tetapi masih juga banyak yang perlu dibenahi. Mungkin belum baca ini. Ya. Itu kedua. Bagaimana kalau jadi host, apa harus tahmid dulu? Host, moderator gini. MC. Tahmid itu ketika memulai khutbah. Jika moderator atau MC yang memulainya dengan nasihat, dengan ajakan kepada kebaikan, dengan fatwa-fatwa, berarti sudah masuk kategori khutbah. Ya, karena hitobah itu maknanya apa gitu ya? Iya betul. Jadi khutbah itu adalah ucapan yang diulang-ulang dengan isinya nasihat, mengajak kepada kebenaran, menyampaikan kebenaran. Nah itu disebut khutbah begitu. Jadi kalaulah MC itu dimulai dengan semacam tadi ya, ajakan. Jadi kata khutbah berasal dari khutbah itu, muhotobah dan lain sebagainya, yaitu mengulang-ulang perkataan. Maka dari situ kata khutbah dan hitbah ya munculnya. Kemudian khutbah disususkan dengan nasihat. Nah itu dalam Kamus Ar-Raghib diterangkan. Jadi pengertiannya secara ringkas adalah menyampaikan kata-kata berupa ajakan, nasihat, atau penyampaian pada kebaikan. Nah itu disebut khutbah. Nah jadi kalau host dimulai dulu sebentar pamannya, itu berarti dia sudah berkhutbah. Nah karena berkhutbah maka hendaklah dimulai dengan hamdalah. Nah begitu, jadi boleh. Tapi kalau hanya mengatur atau hanya menyampaikan gitu, daftar acara, kemudian menyebutkan agenda siapa saja, betul. Hanya sekedar itu mah bukan khutbah, nggak usah ya. Kayak misalnya gini, misalkan ya saya suka gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia, sebelah kiri saya nih sudah ada Ustaz yang insya Allah nanti 30 menit ke depan akan menyampaikan bla bla bla. Nah yang seperti itu
Itu mah bukan. Oh, Iya, ya, bukan Ustaz, khutbah, itu mah tidak termasuk kategori khutbah itu mah. karena Iya. hanya mengatur gitu, Ustaz, Hanya suasana mengatur saja. kegiatan, betul-betul. Jadi kalau masuk kategori khutbah baru ada hamdalah. Iya, begitu. Memakai bismillah atau tidak, Ustaz? Nah. Dengan misalkan karena takutnya ada dalil barang siapa yang melakukan sebuah amal tanpa bismillah abtar. Ada, Ustaz, betul, jadi apakah dalil. harus bismillahnya dikeraskan, itu masuk kategori amal soleh, atau misalkan di dalam hati karena yakin itu sebuah kebaikan, Ya. atau misalkan bismillahirrahmanirrahim innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau misalkan langsung saja. Betul. gimana? Nah, begini. Kemarin juga kita bahas mengenai ucapan bismillah itu. Seperti Al-Bukhari juga membuat istinbat ucapan bismillah dalam segala perbuatan. Ya. Kemudian kita pisahkan. Ternyata Nabi tidak memulai bismillah ketika hendak salat. Ia memulai dengan takbir. Padahal itu perbuatan paling baik. Karena Nabi tidak bismillah dulu. Kemudian ketika azan tidak ada dalil. Oh iya, Ustaz. Bismillah dulu. Nah, jadi kalau begitu kita bagi dua. Ada ta'ambudi. Iya, ternyata ta'ambudi selama tidak ada dalil memulai dengan bismillah, kita tidak baca bismillah. Nah, khutbah setelah kita periksa dalil-dalilnya, ternyata Rasul tidak memulai dengan bismillah. Tidak ada satupun dalil. Nah, lalu makanya itu terus barariasa, Ya. karena tadi teh amal Ya. soleh bismillahirrahmanirrahim Iya, innalhamdalillah betul. gitu, Ustaz. Saya periksa dalil-dalil Rasulullah tidak memulai khutbah dengan bismillah. Begitu. Nah, kalaulah beralasan itu perbuatan baik dan yang baik dimulai dengan bismillah. Rasulullah jauh lebih tahu. Betul, yang lebih tahu yang disebut baik itu adalah Rasulullah. Iya, betul. Dan tidak ada seorang yang beramal yang paling baik kecuali Rasulullah. Tapi nyanyah warna tuh, Ustaz. Nah, seringkali kita mengatakan piraku itu teh baik, Rasul lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak. Nah, karena itu setelah kita pisahkan, ya kalau dalam urusan-urusan yang memang dicontohkan oleh Rasul ta'budi, Rasul tidak memulai dengan bismillah, walaupun dianggap baik oleh manusia. Nah itu. Atau sudah yakin itu amal soleh tehnya saja. Iya, ya seperti contohnya saja sholat. Ya. Tidak Adzan dimulai tadi dengan saja, sholat. adzan. Adzan tidak Naik mulai kendaraan dengan juga, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ada. Allahu Nah itu Akbar. ada dalil. Ada dalil. Tidak Ya. bismillah ya, Ustaz. Ya subhanalladzi. Nah begini sekarang kita pisahkan. Ya. Dalam urusan goer mahdoh pun jika ada dalil yang menentukan dengan bacaan itu, maka tidak mulai dengan bismillah. Contohnya seperti mau berangkat kerja, ada keterangan bismillah tawakaltu. Ketika kita naik kendaraan, kita tidak dengan bismillah, tapi subhanalladzi sahara dan seterusnya. Nah, dengan demikian, kalau urusan-urusan ta'budi, urusan din, maka kembali kepada contoh Rasulullah. Yang dicontohkan kita lakukan, kalau tidak ya Rasul lebih tahu itu baik. Karena tidak ada perintah atau tidak ada contoh itu ya, Ustaz ya. Ya, nah jadi saya buka keterangan-keterangan tidak pernah atau tidak didapatkan atau belum saya dapatkan Rasul memulai khutbah dengan bismillah. Ya, tadi gitu. dengan salam tidak, Ya. dengan bismillah tidak ya. Kemudian kalau alasannya kan bismillah perbuatan baik dimulai dengan bismillah. Kalau tidak menjadi batal, tidak Iya, menjadi amal betul. soleh katanya, Ustaz. Kapan membaca bismillah teh perbuatan baik. Betul. Jadi sebelum bismillah harus bismillah dulu. Kalau alasannya akal, maka mending dalil. Iya. Jadi karena bismillah juga perbuatan baik, sebelum bismillah dulu. Iya, kalau alasannya itu Perbuatan baik ya. iya, makanya mending kembali karena dalil. Betul. Jadi sekali lagi dalam urusan khutbah Rasul tidak memulai dengan bismillah. Ini pernah kami obrolkan atau bahas bersama dengan Ustaz Romli juga. Nih, ini Ustaz cenah marenang dalil di mana?
memulai khutbah sebelum hamdalah bismillah dulu. Tapi begitu. dibilangnya nyahuana takut salah juga ya Ustaz ya. Ya. Persis sudah mengeluarkan fatwanya Ustaz melalui Dewan Hizbahnya? Belum. Dengan Ya, tadi. cuma buku ini aja. Oh, iya. Ya. Ya, tapi insya Allah ini sudah disepakati. Ya, kemungkinan saya juga berharap ini akan membuat ringkasan lah. Ya. Iya, betul. Jadi Rasul tidak memulai. Kalau kita mengatakan baik, bukankah uswatun hasanah itu Rasulullah? Nah, itu aja. Kan udah tahu ya Ustaz, laqad kana lakum fi Nah, Rasulillah itu uswatun sudah. hasanah. Begitu. Jadi kalau begitu nyotona tisaha gitu. Nah, Dengan justru alasan tadi amal soleh, perbuatan baik, Nah, itu itu, tidak mencontoh. iya. Karena Rasulnya tidak mencontohkan ya Ustaz. menurut akal saja kan jadi bingung. Kalau alasannya sebelum melakukan perbuatan baik bismillah, bukankah mengucapkan bismillah itu perbuatan baik? Perbuatan baik. Jadi sebelum sebelum bismillah dulu. Tidak Nanti jadi-jadi. sebelumnya itu bismillah lagi. Nah, makanya Hantam tidak akan, tulisannya bismillah. tidak akan jadi. Makanya kalau akal sudah ikut dalam urusan syar'i, biasanya jadi bingung. Nafsu ya saja. Ya, tradisi, rasa, Ya. udah kembali kepada dalil saja. Tradisi, kebiasaan, terus Nah, tadinya itu. ya. Bolehlah saya sampaikan sedikit. Kenapa melakukan itu? Ada yang alasannya tradisi, Betul. alasannya karena masyarakat, alasannya pemimpin, alasannya ulama, Atau alasannya ustad. kayak beda sorangan Cen. Nah, gitu. Silahkan. Cuma saya sering menyampaikan ini di Mimbar. Hendaklah dicatat, diingat, ketika kita mati tidak kembali kepada masyarakat, tapi kembali kepada Allah. Iya, betul. Lalu mau bagaimana alasan kita di hadapan Allah? Kalau kita beramal alasannya masyarakat. Kalau kita beramal alasannya tradisi. Kalau kita beramal alasannya pemimpin. Ketika kita mati kembali kepada Allah. Lalu alasannya apa kira-kira di hadapan Allah? Sedangkan Allah sudah memberi arahan ikuti Allah dan Rasulnya. Gitu. Saya masih ingat saat ketika Ustaz memberikan tausiah, Ya. saya sebagai mustami itu. Karena mungkin Ustaz tidak tahu saya suka nyumput-nyumput jadi mustami Ustaz. Sok ngajakin gitu saja karena sangat perlu ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Kata Ustaz bilang gini, kalau dasarnya ibadah itu dasarnya ketaatan, bukan karena nafsu. Betul. Kalau karena nafsu mah sholat subuh teh mending udahnya 17 biar zuhur asal maghrib bisa henteu gitu. Nah, gitu. Kan subuh teh masih jag-jag, kenapa harus 2? Nggak usah ada pertanyaan kan kata Iya, Ustaz. gitu. Kalau ikhlas itu nggak banyak nanya Nah, gitu. itu Lakukan masalah. itu saya ingat Iya. betul. Betul ya Ustaz ya? Iya gitu. Jadi kalau menurut rasa hawa nafsu, Akal. ya akal banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, sedangkan alasan kita di hadapan Allah bukan itu. Ya itulah. Jadi inilah ya saya sampaikan. Pertama, Rasulullah berkhutbah tidak dimulai dengan salam, Satu. tidak dimulai dengan bismillah. Tidak dimulai Nah, dengan dimulai dengan alhamdulillah. Ini hadisnya banyak ya. Seperti Di sana dalam hadis ada maaf Ustaz, di sana ada contoh-contoh hamdalah kayak innalhamdalillah atau yang ya, lain saya nanti sampaikan. Begini. Pertama hadis yang memberikan contoh dengan redaksi innal hamda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Tuh. Tetapi setelah kita baca, kita istinbat dari khutbah Rasulullah ini ada perbedaan redaksi tapi isinya sama. Esensinya. Iya. Ada 3. Ada 3. 1 hamdan, 2 sanaan, 3 tasyahudan. Nah, sahabat itu memberikan istinbat itu. Jadi isinya tahmid itu 3. Hamdan, Iya. sanaan, tasyahudan, pujian, sanjungan, dan syahadat. Karena itu redaksi boleh kita bikin sendiri, tetapi memenuhi 3 faktor itu. Kriterianya itu. Kalau alhamdulillahirabbil alamin sudah masuk Ustaz. Iya, Hanya itu saja. betul. Karena banyak yang baru belajar Ustaz khutbah, Betul. tapi udah nggak kuat pokoknya pengen khutbah alhamdulillahirabbil alamin boleh Ustaz? Betul. Alhamdulillah itu hamdan, Rabbul alamin itu sanaan. Betul. Tinggal syahadat. Ya, boleh. Saya langsung asyhadu alla Iya. ilaha illallah wa asyhadu. Ada lagi yang hamdan wa syukronillah. Cekap ya. Iya, bisa. Ada alhamdulillah wa syukrulillah, baru syahadat. Jadi 3 itu ya. Isinya 3 Hamdan, sanaan, dan tasyahudan.
Jadi banyak ada yang mengutip dari Quran seperti alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Iya, betul. Boleh. Boleh. Karena Ada hamdannya, ya, hamdan ada sanaannya. dan tasyahudat. Nah, gitu, ya. Karena itu kalau tidak salah pernah itu ada di apa namanya kumpulan khutbah. Di sana dibuat macam-macam Hamdalah ya hamdalah redaksi. Kalau tidak salah di buku ini pun dicoba ada soalnya ada beberapa yang bilang hamdalah. atuh udah bosan cenah hamdalahna eta Boleh, panjang ya, teuing iya. cenah kayak innal hamdalillah nahmaduhu wa Iya, nasta'inuhu betul. wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah tuh panjang teuing. Iya. Sehingga kalau lagi ujian tamhid bisa Iya. nu eta teh terus dicoretan seueur teuing lepatan cenah mending nu ponok gitu. Ya, jadi itu boleh. sudah boleh iya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Teh sudah terpenuhi. Tasyahud ya sadia. Ya, hamdan sanaan Nah, langsung tasyahud boleh. Ya, begitu. Nah, itu ya. Jadi kedudukan baca bismillah saya tidak dapatkan. Tidak dapat. Iya. Hadis yang menunjukkan bahwa Rasul itu. Kedua, saya tidak dapatkan keterangan memulai khutbah dengan salam. Ada juga salam liko, kemudian salam di Takdim. Jumat. Oh, Iya. Dan itu tidak memulai khutbah setelah salam duduk. Iya. betul. Ya, jadi tidak memulai khutbahnya dengan salam. Ada juga ketika naik mimbar. Naik. Ya. Kemudian salam di dalam sholat. Ya. Nah, gitu. Ini kemudian mengenai sholawat. Ya, wassolatu, iya. Setelah itu ya dikaji ya. Jadi ya dikaji apakah Rasul pernah bersolawat. Lalu bagaimana perintah solawat dari Quran, dari hadis, apakah ini diterapkan di dalam khutbah? Setelah kami gali dalil-dalil, tidak didapatkan. Pertama, Rasul sendiri tidak mencontohkan. Tidak mencontohkan. Yang kedua juga yang menyatakan Abu Bakar, Umar bersolawat ketika khutbah. Hadisnya ada tetapi tidak lepas dari kedoiban. Iya. Jadi hadis-hadisnya doib sudah kami periksa bersama-sama ya. Nanti bisa dibaca di sini. Hadis-hadis mengenai Umar, Abu Bakar bersolawat kepada Nabi ketika khutbah. Hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Iya, gitu. Jadi tanpa solawat. Orang tua kita dengan lega hati ya, berbesar hati ya, mereka tinggalkan sholawat. Padahal sebelumnya selalu bersolawat. Sebelumnya salam, ya. juga bismillah. Ya, ada yang wassalatu wassalamu ala rasulillah dan lain sebagainya. Ternyata orang tua kita dengan legowo tinggalkan karena tidak didapatkan keterangan yang sesuai untuk itu. Betapa ya. Ikhlasnya. Betul. Kalau ilmu mereka itu udah. Ya. Mungkin kalau saya sudah belum ada saat belum ada ilmunya ini. Bahkan ada masyarakat yang ilmunya belum ada tadi kan tradisi. Nah, justru itu. Beda jeung batur. Makanya saya menyampaikan juga lah semacam pesan bagi para mubaligot. Pertama, ikhlas itu kan. Kita menyampaikan itu sesuai dengan perintah. Yaitu menyampaikan yang dari Rasulullah. Mencontoh. Ya, adapun menerima atau tidak itu hak mereka. Kedua, kita jangan mentargetkan mesti hasil ikut. Bukan itu. Kita sampaikan. Bahkan nanti ada yang bilang gini, kalau tidak salam atau tidak bismillah atau tidak bersolawat, nanti kehilangan jamaah. Katanya. Justru itulah. Jadi ditaringgalkeun cenah ku jamaah. Ya inilah ya yang seringkali jadi alasan. Makanya Nabi mengatakan balighu anni, sampaikan aja dari Nabi. Kedua, Quran sudah menjelaskan urusan hidayah urusan Allah. Dan juga saya sampaikan ini kepada para mubaligot, jangan melihat jumlah, kita melaksanakan tugas. Kadang-kadang cuma ada 5 orang, jalan saja. Soalnya takut gini Ustaz. Ini teh mustaminya sedikit, gagal cenah dakwah teh. Padahal gagalnya dakwah ketika kita berdakwah ya saja. Iya. Gagalnya dakwah itu ketika kita berhenti berdakwah. Nah itu enggak, jangan merasa gagal. Tidak banyak fans Ustaz. Itu kan bukan ukuran, bukan. Nah inilah yang perlu saya luruskan. Jumlah mustami bukan ukuran. Betul.
Kemudian yang Ini harus penegasan, juga, San. nah Harus penegasan iya, nih, San. Diulang, San. ya, jadi jumlah mustami itu bukan Ukuran keberhasilan, bukan. Yang kedua, maka para mubalik hendaklah jangan berharap nilai relatif. Ya. Nilai mutlak dari Allah, sampaikan aja, terserah. Karena perintahnya juga menyampaikan. Nah, begitu. Urusan bisik ya, Cana Sad. Kalau kita enggak berarti mustaminatnya jadi mau narurut, Cana Sad. Ya, justru itulah seringkali kita gunakan akal, Hidayahnya rasa. maksa gitu. Nah, urusan itu tidak bisa direkayasa oleh akal dan rasa kita. Malah tidak sedikit hanya sekedar melalui obrolan orang dapat hidayah. Iya, betul. Makanya Atau melalui sikap kita, nah, yang disebut mengajak dakwah bisa dengan bilisanil hal. Nah, itu jadi saya sampaikan jangan bertumpu pada nilai relatif. Nanti semangat berdakwahnya hilang ketika mustami sedikit. Ya, bertanya hasil menurut kita, Sad. Kemudian yang kedua, jangan kita tetapkan hasil menurut pikiran kita. Udah serahkan kepada Allah. Catatannya kita melaksanakan tugas dari Allah, itu aja udah. Bukan permintaan manusia, tapi melaksanakan tugas dari Allah. Ya, karena tadi ya, Sad. Saya kemarin kan ke Lampung, saya lihat. Betul, Ustaz. Saya dorong. Meskipun Ustaz nggak nulis status ya, Sad. Tidak ada di medsos, tapi saya mengikuti perkembangan Ustaz. Karena mau mengundang itu susah banget, itu mau recording saja. Hari ini Ustaz ke Lampung, besoknya Ustaz kemana? Ke Bangi. Ira atuh rengsek. Nah, ternyata tiba-tiba berangkat start dari kampus Taipei, ternyata ke Bangil ya, Sad. Untuk sosialisasi juga ya, Sad. Nah kan apalagi di daerah. Betul. Malah saya sering terasa ada targirola dan muncul kebanggaan di gunung. Iya, betul. Itu banyak kan. Di situ sudah muncul Quran Sunnah, cuma ada 2-3 orang tapi ingin didatangi oleh kita. Belum dihiap kayak saya kalau bahasa Sunda namanya saja. Dan mereka merasa besar hati karena kita datang. Ya saya datang, ya Ustaz ngawas iya. Cuma ya genepan Ustaz dan masjid ngeletik. Kenapa saya mereka ngaji? Saya tidak melihat jumlah. Bukan banyak-banyak bukan. Nah, justru inilah perlu kelihatannya sudah ada pergeseran nilai. Betul. Yang disebut mubaligh yang berhasil kalau mustamnya banyak. Betul. Begitu. Fansnya. Nah, fansnya banyak. Nah, jadi kalau begitu sudah mulai bergeser nih, ada nilai yang perlu kita luruskan. Kan mungkin lupa dengan istilah da'a tadi, Ustaz. Nah, itu. Jangan disamakan dengan selebritis. Jangan sampai begini. Betul. Ketika kita diminta untuk menyampaikan, itu kan kesempatan. Kita laksanakan perintah Allah. Urusan jumlah terserah. Jangan sampai kita mensyaratkan, baru saya datang kalau jumlah muslimnya sekian, karena takut wibawanya atau apa namanya lah istilahnya sohornya itu berkurang. Bukanlah sohor sa-RT, Ustaz. Nah, itulah. Itu mungkin Ustaz harus ada pembinaan ya, Ustaz, pada para mubalighah, dai atau daiyah tentang hakikat ikhlas yang sesungguhnya sebelum dia menyatakan diri sebagai mubaligh atau mubalighah, dai atau daiyah, atau dijuluki oleh masyarakat sebagai dai atau daiyah. Jadi harus ikhlas mungkin. Harus ada pembinaan. Malah ada yang apa namanya mengadu kepada saya mubalighah dan mubaligh. Ustaz cina, saya merasa kurang enak ngaji di sana. Ya mustaminya sedikit, ada yang ngomong cina tengenaheun gitu. saya cuma senyum saja. Kenapa Anda lupa bahwa ajrun di Allah lebih besar dari jumlah orang? Eta aya kata-kata tengenaheun itu. Nah, satu itu. Kedua, kalau semua orang mesti satu rasa dan pikiran dengan kita, itu berat. Justru kita sampaikan karena mereka berbeda pikiran, beda rasa, wajar, itulah ya yang kita hadapi. Karena itu saya dorong ikhlas. Kan udah, jangan lihat jumlah, jangan berharap nilai relatif. Kalau berharap nilai relatif, bersiap-siap untuk sering kecewa. Iya, betul, Ustaz. Mungkin Ustaz, psikologi dakwah juga harus dikuasai. Psikologi dakwah teh bukan mereka harus mengikuti kita, justru kita akan mengikuti mereka. Berapa usia mereka kan beda menurut Ustaz. Kalau ke anak TK kan itu dalam dengan lagu, iya. Dengan itu ya, Ustaz.
Nabi juga kan menghadapi orang begini, orang begini. betul, Nah, berbeda. saya sampaikan di sini ya. Dakwah Nabi umpamanya begini. Ketika Nabi dengan para sahabat di masjid, yang masjid sederhana itu Taklim kan, itu ya, Ustaz, ya. cuma tiangnya pohon kurma, atapnya juga. daun. Ada orang Arab gunung yang ngecing itu kan. Iya. Nah, itu kan peristiwa di situ hebat sekali saya pandang. Wah, ini seorang Psikologi Rasul pemimpin, itu ya, seorang Ustaz, ya. psikolog yang benar-benar guru yang baik. Pertama, ketika para sahabat menegur dengan keras, justru kata Nabi diam. Itu kayak di buburak tuh ya. Nah, satu, apakah Nabi membiarkan kemungkaran sementara sahabat bersemangat untuk menghilangkan Terus kemungkaran? tuh kuat tuh saya kata merek gitu tuh. Justru disinilah Nabi hebatnya itu. Dalam kondisi seperti itu, bukan menghilangkan, tapi meminimalisir. Karena kondisinya tidak mungkin, sudah terjadi kan. Hebatnya Nabi satu. Ada hikmah ya, dari kejadian itu. Bukan Kedua, mantep ya, bukan, tetapi dalam kondisi seperti itu. Malah kalau diikuti dengan cara sahabat bisa jadi mungkar lebih luas. Iya. Reklam lompatan kan lega. Jadi kemana-mana ya. Nah, gitu satu tuh. Kedua, oleh Nabi dipanggil, diberitahu ini masjid. Jadi kalau kepada orang yang belum tahu, bahasa saya itu lain care kanen tapi bejaanen. Nah, itu kan masyarakat yang kita hadapi. Bahkan mungkin Ustaz, kadang-kadang memberi nasihat pada seseorang nggak mau orang tahu ya, Ustaz. Iya. Ada wibawa yang untuk Betul. seseorang itu Perlu. harus ditutupi ya, Iya. harga dirinya. Jadi ketika harga dirinya diangkat, pasti dia nurut ya, Ustaz. Iya, Tapi betul. ketika harga dirinya diwiwirang, wah Betul. jangan nama daripada nurut mending perang ya Nah, dalam umat itu. benar gitu. Iya. Disinilah ya dakwah itu benar ya dengan berbagai macam, tetapi tertumbuh pada tiga. Satu hikmah, Hikmah betul. itu urusan akal. Iya. Kedua mauidhah itu urusan hati rasa. Ketiga Jadi ya. itu mah urusan dalil, urusan alasan, argumen. Karena setiap orang pasti punya argumen. Betul. Walaupun salah, walaupun kecil pasti punya Ayahnya. argumen. Nah, inilah cara yang dilakukan oleh Nabi. Jadi saya pesan di sini berangkat dengan ikhlas. Betul. Karena ajrun di Allah lebih besar daripada jumlah orang. Itu saya sudah terlupakan mungkin. Nah, Ustaz. itu. Karena ada kesan. Ini satu lagi ya. Iya, emang. Tolonglah kepada para mubalik-mubaligot jangan ngomong urusan amplop ketika khutbah. Ustaz, ampun. Nah, itulah saya itu. Baru saya mau tanyakan yang itu maksud saya. Ustaz. Aduh, Karena ya. sudah ke hedonisme ya, Ustaz, ya. Sudah sabar amplop nah gitu ya, Ustaz. Ya. Nah, itu tuh udah urusan perut ya, Ustaz. Betul. Kalau urusan perut mah pabelit saya di mana oke. Istri saya tidak tahu berapa kalau saya dapat amplop. Sengaja saya tidak beritahu. Kenapa? Sebab nanti kalau tahu ini besar ini kecil, nah ini yang Mending kanu dikhawatirkan. base, Nah itu. mending kanu garing, mun kanu base mah kabojong soalnya balong wuku. Ini yang dikhawatirkan oleh saya. Iya betul. Tetapi saya amanat kepada istri saya, lihat jadwal, tolong beritahu, tolong saya dorong. Hari apa, jam berapa, di mana? Sampai begini, itu. kalaupun hujan, saya bilang, Didi itu hawatas ngarantosan. Bisi hujan mah di dia di Nah itu satu itulah ya, pertama keikhlasan, ini di Persatuan Islam. Kemudian juga ya ini masalah sekarang. Iya. Apakah boleh berdoa ketika berkhutbah? Iya. Kalau berdoa dalam khutbah mah Nabi juga kadang-kadang ada yang minta doa didoakan. Jadi berdasarkan yang didapatkan dalil, kalau berdoa ketika khutbah mau awal, mau pertengahan, mau akhir terserah. Yang penting tidak ada penegasan. Ya dalam khutbahnya, bukan Iya, dalam betul. tahmidnya. Dalam khutbahnya. Ya, misalkan contoh ya, saya harus ada contoh. Misalkan setelah ini, misalkan tiba-tiba terbayang seseorang yang Betul. sakit, misalkan atau donatur di daerah itu, ibu kita doakan sama-sama. Iya, silakan, mudah-mudahan boleh. Bapak ini, ibu ini segera Iya. Allah diangkat penyakitnya. Atau tiba-tiba ingat ada seorang tokoh yang Ya, meninggal, betul. kita doakan bersama-sama. Itu Ya boleh. Kadang-kadang Bukan Rasul di dalam tahmid, bukan dalam khutbah. Ya. Kadang-kadang Nabi kan mendoakan, kadang-kadang ada orang yang minta. Ya, betul. Ya doakan, betul. boleh silakan. Sambil bawa air gitu, Ustaz. Ya, air barokah. Iya. Iya. Nanti Ya, setelah ada sebotol, segalon gitu saja. Iya. Begini,
kemudian diakhiri, betul. dipungkas doa atau ada lagi yang apa namanya istilah, silahkanlah ditutup dengan doa. Begini, boleh saja kalau khutbah mah ditutup dengan doa. Tidak ada satupun redaksi dari Rasulullah menutup khutbah mesti dengan doa, ini nggak ada. Tidak berdoa pun tidak apa-apa, itu selesai udah, ya boleh. Tapi Rasulullah pernah mencontohkan di dalam khutbah ada doanya, ada Ustaz? Dah itu mah kalau doa mah ada di tengah-tengah atau apa, ada yang minta langsung kan ada. Cuma menghususkan dalam khutbah harus doa ini atau setelah khutbah harus doa ini nggak ada. Seperti kita Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan mengutip dari silahkan. Nah kemudian diakhiri dengan pakai waw, wassalamu. Wassalam. Berarti rangkaian doa. Silakan. Wa-nya betul. Berarti wa itu di sana bukan wa penutup ya Sad ya? Bukan penutup khutbah. Berdoa masih dari rangkaian karena wa bukan assalamualaikum. Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu. Nah, itu. Jadi dijawabnya amin. Iya gitu. Kedua, kalaupun hanya dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, ya boleh, nggak ada redaksi dari Rasul harus begitu. Aku bahasa Sunda we mung sakieu mugia hapuntenna bilih seueur kacurangan gitu nya. Sareng kalepatan mugi Allah ngapunten ka urang ka sadayana. Mun tadi teh aku terjemahan dari bahkan jadi double ya Sad ya. Mung sakitu anu tiasa kapihatun nada ageng hapuntenna bilih aya cariosan anu kirang berenah, atau itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir batin tidak ada kesalahan, ditutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah panjang. Nu ieu muringkeus mah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah sumun eta teh. Mun dijabarkeun mah panjang mending nu ringkeus. Apa diterjemahkan Ustaz tadi jadi double gitu. Itu jadi double. Mustami geus amin-aminan hayo beuki panjang. Mustami udah mungkus rangingan Ustaz. Nah jadi kalau ringkasnya aku katakan ucapan ini wa astagfirullah dan aku mohon pengampunan kepada Allah li bagiku dan lakum. Nah, udah beres semuanya. Kalau dengan bahasa Arab, kalaupun dengan bahasa Sunda silahkan. Gak ada dalil harus menutup dengan kata-kata itu. Tidak ada dalil menutup dengan kata-kata harus ada. Tidak ada. Atau tadi diterjemahkan Sunda atau Indonesia juga tidak ada. Tidak ada, cuma itu mah. Iya, pokoknya selesai kita mendoakan boleh gitu. Jadi akhir khutbah kita berdoa atau mendoakan yang lain silahkan. Nah, gitu. Atau untuk penyeragaman mungkin Ustadz, baik itu di Persistri misalkan contoh ya, saya ngasih contohnya di Persisi Jawa Barat karena ini kan pembinaan kayaknya PW Persisi Jawa Barat kerjasama dengan Arisalah TV kemudian meminta fatwa pada Dewan Hizbah pada Ustadz. Misalkan ya saja di Persisi Ustadz di contoh ya di Persistri tah contohna teh kedah seragam pokona mah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ada kata-kata untuk penyeragaman pokona lamun teu seragam eta sanes da ieu di dieu. Itu bagus ya teh. Jadi sebatna teh ada siasah kaidah. Contohnya gini. Ketika tidak pakai salam langsung innal hamdalillah orang tahu persis. Nah, itu satu. Lalu sekarang mau ditambah lagi ciri khas aqulu qouli hadza, itu bagus. Bahwa ini persis. Nah, itu nggak apa-apa. Saya setuju. Berarti syiar lembaga itu. Nah, betul, ada ciri khas. Contoh lain lah. Allahu Akbar 2 kali qomat boleh. Hadisnya sahih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah gitu, itu sahih hadisnya. Tapi kita pilih yang satu. As-sahu lebih sahih Allahu Akbar, asyhadu. Nah di situ namanya ada siasah kaidah. Oh iya siasah ya. Di situ. Nanti di mana saja kalau kita mau ikut berjamaah, kadangnya we Allahu Akbar sekali, lain tuh rasa kita itu. Oh, persisnya. Bahkan ketika ketemu ya Sadia. Ya. Di sebuah negara, maaf ya Sadia disampaikan ketika sholatnya utak-utakan. Nah itu. Malah jadi pas beres teh di Bandung. Iya. Di Bandung persis gitu San. Nah inilah namanya siasah kaidah. Siasah kaidah. Jadi orang tua diperbolehkan ya Sadia? Boleh, orang tua kita sengaja memilih ini. Tetapi andaikan qomat Allahu Akbar 2 kali boleh. Tetapi kenapa memilih ini?
di sini ada siasah kaidah, Strategi. sehingga lahirlah ungkapan satu rasa, satu suara, satu satu usaha. usaha. Nah itu. Nah kalaulah di Persistri menetapkan, bukan mewajibkan. Oh ya, tidak boleh mewajibkan. Iya, Berarti boleh. kalau imas karyamah tidak aku qauli hadza, Tidak apa, sawiya tidak saja. berdosa secara Tidak hukum. berdosa. Cuma, Mungkin akur serang Persistri. nah, cuma diminta supaya seragam, artinya untuk memelihara ciri khas. Boleh. Oh boleh. Tapi kalau mewajibkan nggak boleh. Ya wajib aku nggak ada dalil. Jadi kalau misalkan imas karyamah nisa tidak aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ditegur tidak jadi masalah ya. Iya, Karena apa? tidak diwajibkan. Cuma harus siasah. Ya. Kalaupun pemimpin mengarahkan dengan kaidah itu, dengan ucapan itu silahkan. Tapi tentu bukan wajib menurut syariat, tetapi ini adalah sebagai kebijakan untuk Satu menjaga. suara Nah, tadi. itu boleh. Ya. Kalau tadi Ustaz, sedikit Ustaz, sebelum diakhiri nih Ustaz. Kalau tadi akhir majelis tadi Ustaz, jadi yang manapun boleh ya doa akhir majelis kan? Dikhususkan ada doa akhir majelis tuh Ustaz, boleh tidak? Nah, itu kan dalam hadisnya. Kenapa di Persis tidak di apa namanya? Tidak digembar-gemborkan. Gembar-gemborkan yang itu apa? Wa tubu ilaik itu kan. Setelah kita ungkap keterangan itu, apabila terjadi di majelis itu saling berhujah, berargumentasi, kemungkinan ada rasa yang kurang enak, udahlah selesaikan aja. Saling memaafkan. Ah, gitu. Ya. Ya, dan tidak diwajibkan itu. Tidak diwajibkan harus itu doa akhir majelis. Berarti doa itu apa saja ya saja? Mau ketika ada mau itu. Robbana hablana sesuai Boleh. dengan misalkan misalnya karena temanya tentang keluarga, Iya, betul. anak-anak yang soleh berarti Robbana hablana min Iya. azwajina, atau mengungkap doa yang dikutip dari Al-Quran, doa Nabi Sulaiman. Betul. Atau ada misalkan tentang pemimpin yang zalim, Iya. Allahumma arinal haqqo haqqom. Nah, Mungkin gini, jadi bebas jadi- ya saja. Selesai khutbah tidak diwajibkan ditutup dengan doa, nggak ada. Tah eta anu kena dicetak. Satu, tidak diwajibkan ditutup dengan doa. Tetapi boleh berdoa sekaligus juga untuk mustami kita. Dan redaksi doanya tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Rasul mesti redaksi apa. Itu, ya. Lalu kita memilih redaksi yang mana sesuai juga dengan pamannya dalam acaranya. Temanya atau Seperti dalam urusan pernikahan. ada syukuran misalnya, Ya, ada ada tasyakur. hablana min ajwajina begitu. Kemudian juga ada pamannya dalam urusan pembinaan supaya lebih teguh, kita baca Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana. Silahkan. Kalau kita lihat tafsir Al-Maroghi itu biasa di akhir ayat itu ada redaksi beliau itu doa. Sesuai dengan bahasan itu ini. Jadi berdoa itu sesuai keperluan silahkan, tetapi tidak diwajibkan mengakhiri khutbah dengan doa. Tetapi ya ada baiknya lah kita memohon kepada Allah, dan redaksi doanya tidak ada dalil satupun harus yang mana. Artinya boleh kita memilih, kemudian kita sambung dengan wassalam, itu bagian dari doa Catat nih itu. harus wassalamu, karena salamnya Bagian. itu bukan mengakhiri, Bukan. tapi bagian dari atau Doa. melengkapi doa sebelumnya. Nah gitu, jadi jawabannya untuk mustami amin, bukan wassalamualaikum. Eta Ustaz, apa bilangnya teh pas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung musami teh waalaikumsalam. Ya bari sama, beberes, Ustaz. Bari di mana-mana. beberes. Ini agak sulit membereskannya. Iya betul. Tapi saya terus Jadi harus kita sampaikan. awali ya Ustaz ya. Betul. Harus kita gencarkan Ustaz gitu Ustaz. Kita sampaikan bahwa itu bukan salam perpisahan. Bukan salam nutup dari khutbah, Bukan. tapi itu Doa. Iya, rangkaian dari doa tadi. Kalaupun tidak baca doa-doa ini, pamannya sekian saja, semoga kita sehat. Wassalamu, bagian dari doa Bagian juga. dari doa tadi ya Ustaz. Iya. Semoga mudah-mudahan Nah, gitu tadi. boleh. Ustaz, kalau misalkan sebelum nih Ustaz ya, kan tadi Bismillah tidak ada diawali dengan salam, tidak dicontohkan Rasulullah. Kemudian sholawat juga tidak ada dalilnya. Nah, kalau berdoa boleh bebas ya Ustaz ya, karena saatnya mungkin dari para muslim itu ada orang-orang yang soleh yang mengaminkan gitu. Betul, Ustaz. ya. Nah, kemudian Ustaz, kalau nih Ustaz, misalkan ya di apa namanya di dalam rangkaian dari khutbah itu dai atau daiyahnya mubalik atau mubalighnya bilang
mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh saya. Nah, itu gimana, Ustaz? Saya tidak pernah mengadakan upacara pembacaan doa. Lalu beliau memimpinnya enggak. Doa itu adalah pribadi. Itu untuk diri dan Allah. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Contohnya dalam kondisi yang begitu penting di perang Badar. Oh iya, genting pisan. Betul. Istighosah Rasul. Ya. Dan Rasul tidak mengumpulkan para sahabat lalu beliau mengucapkan doa diaminkan Rasul enggak. Dipimpin itu gitu ya. Tidak itu. Ya. Apalagi pemimpin. Tolonglah coba memohon kepada Allah langsung sebagai pemimpin tanggung jawab besar langsung kepada Allah. Nah begitu Rasulullah itu nggak pernah sengaja mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasul sengaja mengadakan upacara pembacaan doa dan diaminkan oleh semua. Ya, jadi langsung. Tidak ada contoh, tidak pernah ada himbauan, apalagi instruksi ya. Iya. Tapi dicaruh nanti karena itu Ustaz kumaha? Iya, justru itulah. Malah saya sekarang cenderungnya bukan berdoa tetapi membacakan doa. Membacakan doa. Tapi boleh nggak Ustaz tuh kalau tadi membacakan doa tadi? Iya, justru itulah yang saya khawatirkan kan ditutup dengan pembacaan doa. Iya. Tuh. Nah, ini yang perlu kita ungkap itu. Bukan pembacaan doa, berdoa atau membaca doa. Iya. 1, 2. Kadang-kadang kan redaksinya disusun bagus. Puitis, Nah, puitis. kenapa? Karena akan dibacakan di hadapan Bapak Presiden. Dibacakan di hadapan menteri. Iya kan begitu. Iya. Jadi bukan berdoa. Karena kayak di piara ngadoa deh Ustaz. Karena iya mah cenah doa nanti lucu Ustaz puitis, saya. Nanti dipanggil lagi khusus Ustaz itu untuk membaca doa. Jadi bukan berdoa kepada Allah. Iya, maka di sana juga pembaca doa. Pembacaan doa di hadapan presiden, hadapan para menteri. Jadi disusun gitu kan. Bahkan tidak boleh menyakiti. Nah, nyinggung maksudnya nyinggung. Bahkan orang yang di hadapan kita bahkan ada sanjungan. Nah, justru itulah. Karena dibaca kita luruskan nih di Persis ini. Kalau diminta dia mengakhiri dengan doa silahkan. Penyacara Ustaz sakantenan we doakeun di panganten iya. Pamanya setelah khutbah nikah. Betul. Tapi kan nanti ada doa itu setelah akad. Yeah. Selesai akad Ustaz ya silahkan doakeun we, tapi bukan memimpin pembacaan doa atau upacara doa. Nah, ini yang mesti di Persis itu ada. Yang tasyahud bini mah atau tahadus bini mah ya sudah Ustaz sakantenan hoyong didoakeun ku Ustaz soleh teh mangga itu udah seperti para sahabat juga minta kepada Rasul. Tapi jangan sengaja dibuat upacara pembacaan doa. Pembacaan ya sadar. Iya, itu saya katakan pembacaan doa. Iya. Betul. Nah itulah. Betul. Jadi kita perlu saya sampaikan di sini pertama dakwah tidak boleh berhenti sampai hari kiamat. Gagalnya dakwah, berhentinya dakwah. Nah itu. Satu, kedua, jangan mengukur berhasil dakwah dari jumlah mustami. Berhasilnya dakwah adalah karena kita menyampaikan sesuai dengan perintah Allah, yaitu ilal khair itu. Ada hikmah. Satu cara. Yang kedua yaitu watakum minkum ummatun yaduna ilal khair. Terserah itu jumlahnya berapa. Ketiga juga hendaklah jangan menilai keberhasilan itu karena nama makin tinggi, bukan itulah. Kayak sohor Ustaz Jaya. Itu kan di Quran ada. Itu kan jelas dalam Quran. In ajriya ila Allah. Tuh berulang itu. Nabi Nuh, In ajriya. Nah, sampai Rasulullah. In ajriya ila Allah. Tidak ada aku harapkan upah. Allah itu ya. Kecuali hanya dari Allah. Ini kan supaya tidak kecewa nanti. Ujroh nanti ya. Nah, itu. Saya pernah juga menasihati, Anda kenapa mau memilih ke sana? Apa sih alasan nggak? Saya mau tahu alasan aja. Kalau alasannya di sana lebih penting karena ada masalah yang harus diselesaikan, ini bisa dibadalkan silahkan. Tetapi kalau uang yang jadi ukuran, tolong janganlah. Iya, basah kering tadi. Nah itu janganlah. Kenapa? Rezeki dari Allah. Iya betul. Yakin aja lah. In ajriya ila. Nah itu yang jadi catatan. Kemudian juga tanggapan dari orang lain adalah dijadikan semacam pupuk lah.
Ada yang menanggapi baiklah, wajar, manusiawi. Tapi jangan kita menjadi besar karena itu. Jadi jumawa. Nah itu. Kedua, kalaupun ada yang memberikan tanggapan kurang baik, nilai kurang baik, Evaluasi, iya muhasabah. betul, jangan berhenti karena itu. Seperti ibu-ibu baligo tadi, Ustaz jangan mentengenah, aku naon, menitarik kena ngomongna, mau baligo eta mah tengenaheun ya gitu. Hari ibu tong nyeri hate. Nah, ari batur jujur teh kuduna atoh. Sidik jujur batur teh. Mengkritiknya terlalu menukik maksudnya terlalu justru harusnya bersyukur ya saja ada Justru orang gini, yang mengevaluasi. saya catatan Iya, untuk para betul. mubaligot ya. Jangan kita merasa atau berpikir bahwa orang lain mesti seperti saya. Nggak bisa. Karena di dakwahan teh ya. Nah itu, karena itu tentu tanggapan pun berbeda-beda. Kadang-kadang Ustaz berbuat baik belum tentu dibilang baik. Nah kan, Ustaz? betul itu karena beda pertimbangan, pikiran, rasa dan sebagainya. Sering kita menyampaikan dengan bijak Quran Sunnah, tapi mereka ngomong lah pas nu sepang bener. Nah itu kan sering. Tapi kan saja kalau cerita tadi Ustaz menceritakan Ustaz masa lalu itu saja itu kan sampai mereka mah dibedok. Alhamdulillah kita tentunya ukur dikritik itu mah atau saja. Saya pernah dinasehati ketika saya sampaikan ya perjalanan dan kesulitan, beliau cuma senyum. Belum seberapa. Betul begitu. Beliau cuma senyum saja. Ente macana sakitu mangena. Sakitu jawabannya. Hanas curhat ya saja. Curhat, tapi jawabannya ente mah sakitu mangena. Sapai kukuna. Iya gitu. Kemudian beliau sampaikan pengalaman, wah begitu. Kalau banyak kita tanya apa? Iya. Nah, jadi inilah saya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita menjadi mubalik-mubaligot itu sengaja menempatkan diri menjadi pelajut perjuangan Rasulullah. Kedua, kita melaksanakan tugas dari Allah. Khodimul ummah. Nah, sampaikan udah terserah, nilai itu relatif pasti. Jangan kita bertumbuh pada nilai relatif. Nah, kita bertumbuh pada nilai mutlak dari Allah. Berubah ya saja kalau relatif ya saja. Nilai mau berapa terserah. Itu pan budak teh punteuna teh 5. Mata kuliah naon atau pelajaran naon saja tiasa kitu. Itu budak teh punteuna anu 5 anu genep. Iya. Tapi pan eta teh kuduna mah 3. Ngan aya kanya guru we 3. Aya deui teh kuduna mah 3 aberewe genep. Nah, geus bosan ningali beungeut kan berapa? Bisa atau tulisan anak teka harti. Jadi nilai 6 itu bisa jadi bener 6. Aslina genep. Asli itu menurut saha. Eta. Sedangkan satu orang guru dengan yang lain relatif. Bisa saja menurut bukan segitu. Kedua, bisa jadi genep teh ada kanya di guru. Kada imah bagus. Nah, gitu. Atawa keheul. Atawa geus bosan ningali beungeut mah. Kitu geus taekeun lah walaupun genep teh tibatan. Rasa kaciri. Nah, itu kan daripada ngambil SP, daripada ngambil semester PD katingali deui kata usah beungeut na eta mending ditaekeun. Nah, gitu. Nah, ini contoh kedua ya. Ada anak sudah berapa tahun enggak lah, ini akhirnya ditaikkan karena bosan ningali beungeutnya. Tapi jangan terlalu polos lah. Bukan karunya ya. Nah, pokoknya ditaikeun tadi biasa dulu digenepkeun minimal teh 5, taikeun jadi genep nah, tapi timbul kesulitan ketika kata seorang guru tong polos teh satu pertanyaan aja kasih. Panggil anaknya satu pertanyaan. Kamu nanya. Jawab. Pertanyaan teh bari rada molotot nanya apa? Saha nu naikkeun dina tek proklamasi gitu. Cek budak teh duka teh rumaos abdi mah. Jadi mau kasih nilai berapa? Cek bapak teh geus ku abdi Pak Guru di imah. Isukna pan lapor bapana, ku abdi geus teu ngeulan angger teu ngaku cenah. Duka mun cara nama. Nah di sini kelihatan relatif seperti itu, Bapak. Jadi kita dibodoh teh guru, budak atau bapaknya? Turun nanti bapak jeung guruna sih. Ya. Tapi kan disiksa kan teu ngaku saja. Iya, dananya nah itu udah saha nu nekeun dina teks proklamasi. Kata jawab budak teu salah, budaknya jawab teu rumaos abdi mah. Bukan sadar. Nah, disitulah inilah kenyataan di masyarakat. Kalau kita tidak punya sikap dengan nilai yang mutlak dari Allah, sering kecewa. Makanya jalanlah terus gitu.
dan kita insya Allah akan diberi namanya solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ini titip ya, jangan kita tidak bersemangat menanam, karena tidak setiap biji tumbuh pada saat itu. Kan abdi biasa temelak tangkal kala, Nah tapi itu abdi masih masaan. kalapa, Nah itu kan yang melaknat orang tua. Iya, janganlah kita tidak bersemangat menanam. Bisa jadi tumbuh saat itu, bisa jadi nanti malah setelah lama baru tumbuh. Puluhan tahun bisa jadi. Khalid bin Walid itu masuk Islam tahun ke-7, padahal Nabi sudah menebar biji di Mekah. Berarti 12 tahun di Mekah, 7 tahun di Madinah, baru masuk Islam. Itu Khalid bin Walid. Kalau dakwah bertanya hasil mata Nah itulah jangan. Kan Nabi menebar biji itu di Mekah. Khalid bin Walid tahu. Didinya ya, iya. Abu Sufyan tahu. Umar tahu Nabi menebar biji itu, tetapi ternyata tumbuh tidak sama waktunya. Ada yang tidak ada yang tumbuh. Ini sekarang ada yang tumbuh. Itu ya? Makanya di situ ada 3, watawasau bil haq, kedua watawasau bis sabr. Karena tidak saat itu mesti jadi. Dan yang ketiga watawasau bil marhamah. Jangan ada subjektivitas, kita sayang pada mereka. Kan tadi saat seperti membalikan telapak tangan, nah, Salabi menurut nggak bisa, janganlah. Atau ke anak-anak juga gitu, Ustaz. Tang barok itu ke pamajikan. Tinggali bapak gitu. Pan ke pamajikan nih sarua. Nih cik Pak cenah warah budak teh geura polototan. Kurang di polototan tinggali molotot henteu. Lain kitu atuh salah wae cik teh mah. Jadi inilah ya, jangankan di luar. Anak-anak kita, keluarga kita juga terus perlu bersabar dalam tahapan-tahapan. Nah inilah ya, untuk para mubalik jangan berhenti semangat menanam, menabur. Adapun tumbuhnya kapan, ya gitu, mungkin dan mudah-mudahan hasilnya walaupun lama, lambat, tetapi bermanfaat untuk semua. Ya. Dan bagi yang perlu insya Allah nanti mungkin boleh saya lihat bukunya, saya mau diumumkan ya. Pada para daiyah terkhusus dan siapapun nih yang memang tetap semangat untuk berdakwah atau berkhutbah, ini ada buku Cara Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya bagus banget. Sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruknya urusan adalah mengada-ngada dalam agama. Ini hadis riwayat Muslim. Karya ada Ustadz Usman, kemudian ada Ustadz Jaya dan ada Ustadz Wawan. Ustadz, kalau ini memang banyak, insya Allah nanti PW Persisi Jawa Barat juga betul sangat butuh panduan bagi para khotib, termasuk para daiyah PW Persisi Jawa Barat dan para daiyah dimanapun atau para dai dimanapun ini ya Sadia. Ini kalau misalkan boleh Ustaz, nanti saya foto, boleh, nanti akan saya sebarkan. Silakan, mudah-mudahan bisa dikaji bareng Ustaz. Betul. Ustaz, sebelum saya tutup nih Ustaz, dari tadi nih beberapa pertanyaan tadi, apakah khutbah dengan salam atau tidak? Apakah khutbah dengan bismillah atau tidak? Kemudian hamdalah boleh apa saja? Tadi 3 kriteria ya. Kemudian nanti tadi ada substansinya 3. Betul, substansinya 3. Kemudian ada sholawat tadi boleh atau tidak? Silahkan sama Ustadz disimpulkan. Setelah saya kaji, saya bahas bersama-sama. Pertama, Rasulullah memulai khutbah itu dengan tahmid namanya. Alhamdulillah atau innalhamdulillah. Tidak memulai dengan salam. Tidak memulai dengan salam. Kedua, kami belum menemukan keterangan bahwa Rasul memulai khutbah dengan bismillah. Saya tidak beralasan karena perbuatan baik. Karena tidak setiap perbuatan baik. Nah, kita kembalilah, yang terbaik amal adalah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, orang tua kita juga dulu dalam tahmid pakai sholawat. Setelah digali tidak didapatkan keterangan yang sahih bahwa dalam tahmid ada sholawat dalam tahmid. Tapi kalau dalam khutbah makan kita juga menyebut qala nabiyyu sholawat boleh, tapi dalam tahmid. Kemudian juga diakhiri dengan doa, silahkan. Tidak ada dalil harus diakhiri dengan doa tertentu.
Kemudian di versi menetapkan dengan ungkapan aku qouli silahkan. Tidak juga Untuk tidak ya, apa-apa. tidak juga tidak apa-apa, tidak wajib, tetapi untuk keseragaman silahkan ya. Kemudian juga kalau kita sedang khutbah lalu mendoakan seseorang, Tidak memimpin doa ya. ya boleh, tetapi tidak sengaja mengadakan upacara pembacaan doa ya. yang dipimpin oleh ustadznya. Nah begitu. Itulah mungkin ringkasannya ya. Terima kasih Ustadz teriring doa, jazakumullah khairan kasiron. Para mustami, terkhusus para daiyah PW Persisi Jawa Barat dan dimanapun Anda berada, inilah rangkaian kegiatan kita hari ini, pembinaan daiyah PW Persisi Jawa Barat, dan mudah-mudahan menjadi tetap memacu semangat para daiyah atau para da'i dimanapun Anda berada. Dengan tema kali ini adalah adab hitobah, bagaimana cara khutbah yang betul-betul mengacu pada ajaran Rasulullah SAW atau mengacu pada contoh dari Rasulullah SAW. Ustadz, ini sudah disampaikan tadi adalah agenda pembinaan para daiyah PW Persisi Jawa Barat, tapi tidak menutup kemungkinan ada para dai atau para daiyah dimanapun, tidak khusus dari Persisri ya Sadia, tapi siapapun yang memang punya keinginan untuk berkhutbah, hendaklah memang mengacu pada contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainandang tadi. Nah, ini adalah kerjasama antara PW Persisi Jawa Barat dengan Ar-Risalah TV. Mudah-mudahan bermanfaat, ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadiqatun.